Tiara Kalau juga ekstrim karena banyak hewan-hewan. sebenarnya nggak ekstrim banget, cuman nggak nyaman Kalau kali. buaya ekstrim loh ya? Iya, bener. Aneh tapi nyata, pasca resmi menikah, Lucky Hakim dan Tiara Dewi ternyata belum tinggal satu atap. Penyebabnya pun kelihatan sepele tapi cukup mendasar dalam kenyamanan hubungan rumah tangga. Pasalnya rumah Lucky yang dipenuhi burung dan hewan, mulai dari kera, iguana, sampai ular benar-benar membuat Tiara Dewi merasa ketakutan dan tidak nyaman. Tapi tidak hanya itu, benarkah persoalan yang paling utama adalah Tiara Dewi merasa menjadi nomor 2 lantaran Lucky pasca menikah tetap menomorsatukan semua hewan dan burung piaraannya. Lantas benarkah kini Tiara Dewi menuntut dibangun rumah baru yang steril dari semua jenis hewan dan burung piaraan Lucky? Ini umurnya 6 bulan. 6 bulan. Dia belum bisa ngomong. Karena memang masih bayi banget. Rempong ala-ala ya, kalau di rumah itu banyak hewan kayak gini, burung terbang-terbang. Kadang-kadang tuh. Iya, di sini pemirsa. Jadi iguananya kemarin telurnya ada 30, tapi telurnya banyak yang busuk sampai sisa 12. Kalau saya sih sebetulnya banyak komplainnya ya, apalagi masalah kalau misalnya lagi makan tuh berbagi sama burung, apalagi dari bibir, dari itu tuh membuat saya tuh jingjai deh gitu loh. Jadinya terkadang kok suami aku kayak gini ya, kalau makan kan pokoknya harus sikat gigi, kalau sudah makan siang harus sikat gigi karena memang bekas hewan. Burung itu kan masih padahal bersih burung. Ya tapi kan setidaknya kan dari bibir Dianya kan geli. maksudnya kan geli, apalagi kan memang kan sekarang kan aku pribadi yang sering dekat sama dia, jadi banyak komplainnya. Dan memang aku ingin rumah itu yang steril dari hewan, kalaupun memang ada hewan tapi di belakang rumah, jadi ada lagi bangunan untuk hewan itu. Jadi memang saya yang banyak menuntut masalah hewan-hewan itu. Sejak menikah, Tiara Dewi memang sudah berusaha mencoba tinggal satu atap dengan Lucky. Tapi kejadian saat tidur di mana tiba-tiba ada ular yang ikut tidur satu ranjang bersama mereka membuat Tiara Dewi seolah dihinggapi rasa trauma. Tuh, burungnya di kamar. Mas Lucky suka banget sama burung, main-mainnya di kasur. Jadi terkadang saya pribadi pun kalau misalnya mau tidur ini aku harus angkat dulu spray karena memang pernah kejadian kan. Waktu itu ularnya tuh di burung, terus saya tuh gini aja langsung tidur gitu. Itu ada ular. Jadi sekarang tuh wajib hukumnya kalau misalnya saya itu buka dulu selimut gini kalau mau masuk, kalau mau tidur itu, jadi takutnya ada ular gitu kan. Menerima banyak komplain dari Tiara Dewi, akhirnya Lucky pun memutuskan untuk membangun rumah baru yang benar-benar steril dari hewan dan burung piaraannya. Tapi pasca menikah, benarkah pula terungkap bahwa Tiara Dewi ternyata sama sekali tak bisa memasak? Benarkah Lucky yang dulunya romantis, tiba-tiba juga ketahuan aslinya yang ternyata bukan pria yang romantis? Mau kursus masak juga. Kursus masak. Karena sangat gak bisa masak, jadi palingnya untuk basic aja gitu loh. Terus juga Tapi ternyata kebongkar, aku juga ternyata romantisnya cuma pas pertama doang, ternyata udah gak romantis sama sekali. itu sama. Tapi Aku gak pernah ngasih bunga, aku gak pernah ngasih ini lagi. Surprise-nya tetap, kalau saya sekarang surprise-nya paling yang ngasih perhiasan aja udah. Tapi nggak yang romantis yang ada si bunga terus apa ada kue-kue apa dihias. Kalau sekarang kalau ngasih makanan ya aku masakin udah. Kalau dulu kan tomatnya bisa saya ukir-ukir sedikit, menghabiskan 5 menit sendiri buat ngukir tomat, dibikin kayak tanda hati gitu kan. Tomatnya saya gunting-gunting gitu. Kalau sekarang udahlah, maksudnya ini nasi gorengnya kan ini intinya gitu loh. Tomatnya nggak usah. Kok mana gambar hatinya, maksudnya Bunga-bunga wortel bunganya juga mana? Kan Gak ada, udah deh. Itu waktu pacaran kan gitu loh. Sama seperti ketika kamu mau nemenin aku ke dokter hewan, terus megang burung, megang apa. Padahal jijik ya dalam arti, aduh aslinya enggak jijik. Sekarang nggak mau. Sekarang saya kalau habis megang, apalagi megang kera ya, cuci tangan dulu gitu. Langsung gitu-gitulah. Berkenalan singkat kemudian menikah memang membuat Lucky Hakim dan Tiara Dewi berjuang keras untuk saling beradaptasi.
Apalagi latar belakang keduanya pun berbeda, mulai dari sama-sama pernah gagal membangun rumah tangga sampai status sosial di mana Lucky adalah seorang anggota dewan, sementara Tiara Dewi adalah penyanyi dangdut sekaligus pengusaha properti. Banyaknya perbedaan inilah yang membuat Lucky dan Tiara Dewi memutuskan untuk membuat surat perjanjian pranikah sebelum resmi menikah beberapa hari lalu. Tapi apa isi dari surat perjanjian pranikah Lucky dan Tiara Dewi yang terdiri dari 7 pasal itu? Ada 7 ya. 7 pasal, tapi intinya yang paling pertama gini, poin-poinnya misalnya kayak pemisahan harta yang lalu yang sudah didapatkan, harta yang sedang didapatkan, atau harta yang akan didapatkan. Terus segala hutang dan piutang yang lalu, yang sekarang dan akan datang. Lalu kebebasan dalam melakukan transaksi. Misalnya kayak Tiara punya banyak usaha, banyak rumah lah, dia punya banyak rumah, banyak yang jual beli rumah, kontrakan, apartemen, semuanya. Ketika nanti menikah kan akan menjadi repot kalau misalnya saya harus in charge dalam semua proses penjualannya. Jadi itu dipermudah. Jadi kalau mau jual beli ya langsung Tiara sendiri, nggak perlu seizin saya. Jadi dengan menikahnya saya sama Tiara tidak ada menambah kekayaan sama sekali dari sisi Tiara dan sisi saya gitu. Jadi tidak perlu ada lapor-laporan lagi karena memang hartanya semua terpisah kan gitu. Beralih dari kisah keluarga Lucky Hakim, seperti apa kisah keluarga Anji yang berlibur di Pulau Lombok yang eksotis dan indah, memboyong 9 orang sekaligus, kemana Leticia, putri Anji yang tidak ikut liburan. Seperti apa klarifikasi Anji terkait kabar Anji dilarang bertemu Leticia? Simak sesaat lagi hanya di Intense. Dan inilah kebahagiaan Anji, mantan vokalis Drive yang mengajak keluarga berlibur ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Meski memboyong 9 orang anggota keluarga sekaligus, namun benarkah Leticia sang putri batal berlibur bersama Anji sekeluarga? Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Lantas apa kata Anji tentang kabar yang beredar dilarang bertemu dengan Leticia hingga alasan menutup akun media sosial milik sang putri?